Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Amira TV, kembali bertemu kita dalam program Bersama Tokoh. Dan seperti biasa bersama saya Dian Citra Andriani. Kali ini saya bersama siapa? Nah, penasaran kan? Yang pastinya saya tidak sendiri, tapi bersama seorang birokrat yang tentunya juga sudah banyak memakan asam garam ya di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, dan sekarang sudah beralih menjadi perencana ahli utama di pemerintah Provinsi Riau. Beliau ini adalah seorang yang kalau dari sekolah zaman SD dulu udah berkali-kali atau udah sering menjadi peringkat pertama di sekolahnya, sampai juga menamatkan studinya di Universitas Riau. Yang pertama yaitu di Teknik Sipil di di ITB, kemudian dilanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, dan terakhir program doktoral atau S3 pada tahun 2024 di Universitas Riau. Luar biasa sekali. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Dr. Rahmat Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Itu yang penting ya, kita harus sehat selalu. Luar biasa seger. Iya, dan tentunya pemirsa, berbicara dengan Bapak Dr. Rahmat Rahim itu vibe-nya positif banget gitu. Amin. Langsung menular. Kalau kita ngobrol dengan orang pintar ini, kita juga harus ikutan pintar ya Pak ya. Amin, dibilang pintar. Baik, amin. Gimana aktivitas sehari-hari Pak? Ya, beginilah. Jadi kami sejak beralih ke perencana. Jadi di Pemprov itu ada 2 jalur karir di ASN ini. Pertama struktural. Ya. Jadi jabatan struktural itu dulu eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, satu sekda kan. Oke. Nah, sejak 2018 akhir kami pindah jalur ke fungsional. Oke. Jadi fungsional Itu juga, rotasi ya, rotasi biasa. rotasi, tapi diuji. Oh, diuji ada oleh Bappenas. ujian. Jadi tidak semata-mata bisa pindah. Ada namanya uji kompetensi. Oke. Nah, uji kompetensi itulah yang nanti menentukan di grade mana kita. Nah, kami itu dulu 2018 itu perencana madya. Kemudian kami kayak dosen. Kemudian jadi ada mengumpulkan angka kredit sampai suatu saat angka kredit terpenuhi, hukum lagi. Jadi bukan angka kredit terpenuhi langsung bisa naik jenjang. Setelah hukum kami lulus, barulah ke perencana utama. Itulah sebenarnya puncaknya di perencana ahli utama. Perencana ahli utama. Dan itu langsung di bawah Bappenas, pembinaan Bappenas. Jadi bukan Pemprov Riau lagi. Oh, vertikal. Iya, jadi kami penempatan tetap pegawai di daerah. Pemda. Tapi pembinaan kami selaku fungsional perencana itu Langsung ke pusat. Jadi fungsional itu banyak jenis. Oke. Ada Widya Suara, itu di bawah LAN. Kalau kami di bawah Bappenas, ada analis kebijakan, segala macam itu banyak. Tupoksinya apa aja tuh Pak? Tupoksinya antara lain kita ditugaskan biasanya bisa menjadi advokasi, advisor ketika ada berbagai masalah. Kita mengusulkan solusi terhadap kebijakan itu. Kita kadang-kadang juga ditugaskan oleh struktural untuk menghadiri rapat sana rapat sini. Nah, kalau sekarang tadi saya pagi ngitung-ngitung nih pembangunan jembatan. Oh, ini jembatan bentang panjang nih Bu dia. Oh iya. Dari Sungai Pakning ke Bengkalis sepanjang hampir 8 kilo. 8 jembatan. kilo ya. Nah, kami di sana juga mengusulkan bagaimana kita bisa mempercepat akselerasi jembatan itu. Nah, ini jembatan ini murni dibiayai oleh investor. Oleh investor, nanti jembatan itu juga akan menjadi tol rencana. Oh, oke. Tol jembatan. Jadi setiap orang lewat ya bayar. Sampai nanti jadi tol juga dibiayai oleh investor semuanya ya? Iya, nanti revenue-nya investor yang ngambil. Oke. Sampai break-even point-nya. Baik, sekarang kan Bapak fungsional nih, sebelumnya adalah struktural gitu. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu, boleh jujur, enak yang mana Pak kerjanya? Di struktural atau di fungsional? Dua-duanya nggak enak. Oh, dua-duanya nggak enak ya? Wah, coba gimana bisa digambarkan? Kalau di struktural itu lebih ke kebijakan, mengambil keputusan. Oke. Ya, tentu mengambil keputusan bagaimana kayak di perencana, bagaimana yang kita rencanakan itu bisa dilaksanakan on the track. Jadi kalau di Indonesia ini kan ada perencanaan jangka panjang. Itu 20 tahun, namanya rencana pembangunan jangka panjang. Kalau nasional kita daerah. Sudah itu dibagi 5 tahunan. Itu rencana pembangunan jangka menengah. Jangka menengah ya. Kemudian ada lagi RKPD, rencana kegiatan RKPD itu untuk jangka pendek setahun. Nah, 5 tahun ini kan gubernur yang punya PR.
gubernur begitu kampanye, ini kita kan pilkada nih. Iya Gubernur benar, turun ke sebentar lagi lapangan. 27 November Iya. ya. Nah, Nanti kita boleh kampanye. juga colek-colek dikit Oh, bisa. dari Pak Dokter nih. Jadi gubernur itu kan bagaimana berusaha dia dipilih. Benar. Marketingnya dia menjual program. Yes. Ya kan? Saya calon kepala daerah, kalau saya terpilih 5 tahun dia akan saya bawa menjadi begini. Saya begini Begini. gitu ya. Nah, kalau rakyat percaya kan dia pilih. Nah, programnya itulah oleh Bapeda dirumuskan. Itu kan janji politik. Oke. Kita rumuskan ke dalam teknokratik. Jadi rencana teknokratik itulah yang disebut RPJMD yang dibungkus dalam peraturan daerah. Oke. Itulah kerja Bapeda sebenarnya. Itu kerjanya Bapak deh. Oke, tapi Pak, ini kan Bapak sekarang kan advokator ya, memberikan iya. Tapi tapi kebanyakan dari pemerintah sendiri itu melaksanakan apa yang disampaikan atau malah kayak semacam formalitas aja. Yang realnya. Pemerintah. Iya. Nah, ketika kesepakatan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun tadi, itu kan kesepakatan antara pemerintah dan DPRD perwakilan rakyat. Iya. Jadi kesepakatan itu disepakati oleh eksekutif dan legislatif atau DPRD, dan itu eksekutannya kan kepala daerah iya. kabinetnya. Iya. Nah, itu tuh ada proses evaluasi oleh DPRD, evaluasi internal kita juga. Iya, benar sekali. Ketika ada deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan, tentu kita turun. Misalnya katakanlah kita dulu menurunkan kemiskinan misalnya 0,5% per tahun, kok nggak tercapai ya? Nah, kami di Bapeda ada evaluasi program kenapa salah, gitu. revisi program yang cepat. Oke. Nah, itu kerja kami dulu itu struktural. Jadi kami struktural itu di Pemprov ini udah lama. Terakhir kapan Pak struktural? Terakhir 2018, kepala dinas Bapeda ya. Bapeda itu terakhir, sebelumnya kepala dinas perhubungan. Iya. Selama itu juga dari kepala seksi, kepala sub bidang di Bapeda, kepala bidang di Bapeda, sekretaris Bapeda saya lama, terus jadi kepala Bapeda. Sebenarnya kalau menurut Pak Dokter nih, hal apa yang krusial menjadi masalah bagi kita di Provinsi Riau ini, Pak? Banyak. Yang paling penting yang harus kita kan nih mau biar masyarakat nanti bisa menilai siapa sih yang akan dipilih nanti gitu sesuai dengan programnya, Pak. Sebenarnya kan apapun program yang ditawarkan, indikatornya cuma satu. Kalau saya pikir, ini menurut pribadi, kemiskinan menurun. Iya, benar. Ya kan? Nah, kami evaluasi nih. Saya kebetulan mengevaluasi pelaksanaan 5 tahun belakang. Jadi ternyata dalam 5 tahun kita tidak mampu menurunkan angka kemiskinan 0,5%. Datanya. Kita kalau di secara peringkat se-Indonesia kalau untuk kemiskinan bagus ya, cukup bagus ya Pak ya. Ya, cuma kan investasi kita per tahun itu kan katakanlah 10 triliun APBD, belum lagi APBN. Banyak. Nah, setelah kita lihat angka kemiskinan ini kok nggak menurun? Oke, COVID kemarin. Tapi semua daerah kan mengalami COVID juga. Iya, artinya kita nggak relevan dengan yang kita keluarkan tadi. Jadi ya. Kalau memang ke depan kita harapkan semua kepala daerahnya memang fokus dia bagaimana dia bisa menurunkan kemiskinan. Nah, melalui apa? Bisa sektor pendidikan, bisa infrastruktur, bisa kesehatan, bisa pariwisata. Nah, ini pariwisata menarik. Iya. Kita kan sudah lifting migas kita kan makin lama makin menurun, dana bagi hasil kita makin menurun. Kalau kita tidak shift, tidak bertransformasi ekonomi, lama-lama Riau tidak akan dapat. Iya, bagi hasil lagi makin menurun. Nah, dulu saya bukan membandingkan ya, kita kembali ke pariwisata yang paling cocok di Riau. Alam kita mungkin lebih kalah dengan tetangga sebelah ya Pak. Pokoknya kalau udah weekend itu udah ke sebelah aja. Apalagi ada tol sekarang ya Pak ya, deket ya. Orang Sumbar kesini juga tapi ke mall. Iya, karena nggak ada di Sumbar mallnya. Jadi dulu kami punya konsep ya Pemprov yang lama, pariwisata berbasis budaya, kembali ke jalur 4 sungai. Kita punya 4 sungai yang itu kekayaan luar biasa. Oke. Ada Sungai Siak, Sungai Inggris, sungai satu lagi, Kuantan ya. Sungai Kuantan sungai apa ya? Jadi 4 sungai ini kalau ditelusuri sampai hulu, kekayaan budaya kita minta ampun. Tapi itu kita gali lah. Nah, itu tentu kita gali dengan melihat potensi. Fokus kita pembangunan ke situ, pariwisata berbasis budaya.
Tapi saya lihat Pak dari 3 ya calon kita ya Pak ya. 3 yang untuk calon gubernur itu nggak ada yang concern ke wisata kayaknya. Ada ya Pak ya, cuman semuanya concern ke pasti bertransformasi ekonomi. Oke. Karena itu sudah terbungkus juga di FPJP tadi. Jadi 5 tahun ke depannya kan PR-nya yang 3 paslon tadi. Iya. Itu adalah eksekusi 5 tahun pertama terhadap jangka panjang 20 tahun yang sudah kita desain rencana pembangunan jangka panjang. Kalau tidak cepat kita bertransformasi, coba makin lama makin APBD kita kan makin menurun. Makin sedikit ya kita Makin dapatnya ya sedikit. Pak ya. Artinya sumber dana pembangunan kita makin sedikit, pembangunan makin tidak ada. Oke, benar sekali. Ya, yang korban siapa? Masyarakat. 1,8 juta rakyat Riau. Iya, rakyat Riau itu Ya, kita dapat makanya apa? Padahal kita negeri kaya gitu kan selalu itu. Rakyat kaya tuh siapa dulu kan itu masalahnya. Iya. Menyebar enggak kaya kita tuh ke rakyat? Tidak Iya. merata ya, tidak merata. Itu kita kan memang lumayan gapnya tuh lumayan lebar ya Pak ya. Jadi Walaupun istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di Gini rasio namanya. Gini rasio di BPS kecil. Di BPS. Faktanya kita ada di lapangan kan. Iya, benar Kita sekali. nggak bisa nyanggah data BPS. Tapi kata fakta kenyataan di lapangan ya begitu. Berarti hal itulah yang krusial yang harus menjadi concern dari 3 paslon kita ini ya Pak ya. Makanya kalau saya pikir saya nggak bisa kan ASN kan Iya. harus netral. Nggak boleh Pak. Maka pemimpin ke depan tuh tidak harus harus punya soft skill. Soft skill. Di antaranya soft skill apa aja Soft skill nih? ini banyak sebenarnya. Jadi kalau ada kami mengkaji buat buku, bagaimana seorang pemimpin punya fleksibilitas kognitif. Jadi walaupun pintar tapi tidak fleksibel, kaku, ya kacau. Dia harus dengar saran orang. Iya. Kalau dia aja ngomong dia yang benar ya sudah selesai. Berarti itu lebih ke karakter, tapi bisa di ini ya, di manage karakternya. susah. Susah. Lanjut. Soft skill tadi, yang ketiga tuh kreativitas mencari sumber dana. Begitu pusat tidak mentransfer, ya kita masa diam. Iya dong. Ya lama harus gerak. Yang terakhir apa? Negosiasi. Seberapa jauh kita mampu menegosiasi dengan pihak luar untuk mendatangkan dana-dana lain. Berarti kita tidak hanya berpatokan kepada APBD kita aja ya. Bisa ini Termasuk APBN kita tidak bisa berharap lagi karena memang APBN itu sendiri kan beban pusat cukup besar. banyak ya. Cukup berat untuk menikah Indonesia ini kan. Kita harus cari kreatif. Harus mandiri kita ya Pak harus ya. cari investor. Ini contoh. Ini bagus. Jembatan Sungai Pakning, Kabupaten Pulau Bengkalis, 7,9 kilo, tidak mengharap APBN, tidak APBD, tapi investor. Ini kan kejelian nih, kejelian untuk mencari sumber pendanaan. Itu udah sampai di mana Pak programnya Pak? Groundbreaking Oktober. Oke. Insya Allah udah groundbreaking. Desain sudah, basic design sudah, semua sudah. Dan itu akan dibiayai pure oleh investor. Investor dapat apa? Iya, apa Makanya benefitnya? Dia dapat revenue dari orang yang akan lewat. Iya, benar sekali. Toh sekarang kalaupun naik RORO, bayar kan? Bayar, Iya, iya. apa bedanya dengan jembatan bayar tapi lebih cepat? Benar. Iya. Ada pilihan juga kan Pak. Kalau nggak ada uang ya udah nggak usah gitu. Sama kayak jalan tol kan juga gitu kan Pak. Karena gini, karakter sebagian masyarakat kita kan kalau udah bikin ini bikin itu berbayar kan tidak semuanya bisa berpikiran positif gitu. Cuma kalau selama ini RORO kan penuh nih. Penuh pasti siapapun. Tapi willingness to pay orang, kemampuan membayar orang besar. Yang penting dia sampai ke pulau. Nah sekarang dengan jembatan kan lebih cepat. Bener. Hanya mentransfer yang dulu bayar RORO. RORO sekarang bayar tol gitu. Sama uang yang dikeluarkan juga sama dan hasilnya juga mungkin lebih cepat sampainya Kalau gitu. sekarang 45 menit. 45 menit ya. 15 menit terus 10 menit sampai. Bisa kita pangkas 30 menit ya Pak ya. Dia Oke. jembatan itu didesain untuk kecepatan tadi saya ikut rapat minimal 60 km per jam. Nah, kalau itu Selama 8 km ya. berapa coba? Berapa menit? Iya, 60 km di Dibagi 15 menit ya. Nggak sampai 15 menit. 60 bagi 8. Ya, itu deh. Dan 10 menit. Tidak ada harus antri, tidak ada loading unloading. Tidak ada menunggu kapalnya udah datang apa belum gitu ya, Pak. Tidak Oke. ada keedohan harus menunggu antri dipotong. Berarti itu adalah salah satu soft skill yang dipunya oleh yang sekarang ya, Pak ya, bisa dia Ya. negosiasi Ya. yang tadi itu. Ini kan idenya, maaf saya harus nyebut nama, ini kan idenya Pak Edi Natar, Iya. dilanjutkan oleh Pak SF ya. Alhamdulillah sekarang bersambut dengan Ibu Kasmani, Galis, sinergi. Sinergi mereka ya.
Nah kalau nanti kita harapkan Gubernur Riau yang terpilih mampu mensinergikan dengan 12 kabupaten kota, itu intinya. Tapi kalau sudah pecah, ya sudah tidak kompak ya Pak. sudah kompak ya sudah. Intinya adalah pemimpin mendengar. Benar sekali. Kalau dia hanya apa ya top down selalu dia aja yang betul, ya hancur. Apalagi kalau antara dia dan wakilnya tuh ribut terus ya Pak. Gimana mau ini ya, gimana mau membangun negeri ini gitu. Sementara mereka aja nggak kompak gitu. Itu dia. Oke, tapi dari gubernur-gubernur kita yang sebelumnya Pak, nggak apa-apa tidak sebut nama. Tapi secara general selain yang sekarang ini gimana Pak? Apakah mereka sudah rata-rata mempunyai soft skill yang tadi Bapak bilang? Saya ngikuti sejak zaman Pak Rito. Pak Rito dulu ada 2 wakil, namanya Pak Rifai Rahman dan Pak Rita Mampus. Karena itu orde apa ya, sebelum reformasi ya harus patuh. Reformasi itu masuk Pak Rusdi Zainal. Beliau Visioner banget. Gimana? Saya dididik oleh Pak RZ, jujur saja. Dan beliau mendengarkan bawahannya. Makanya sampai sekarang masih disayang ya Pak ya. Semua warga kayaknya cinta banget sama Pak RZ ya. 10 tahun dia, kami mulai dari kepala seksi. Suatu saat saya dipanggil ke Jakarta. Di challenge, mampu tidak jadi kabit. Kalau setahun gagal, saya sembuh. Itu aja. Tapi beliau itu memang karismanya luar biasa juga ya Pak. Jadi semua orang ikut apa kata dia ya. Masuk Pak Andi lebih mewarnai kepada entrepreneur. Jadi reinventing government itu. Jadi kami yang sudah dimasak oleh RZ dimasak lagi oleh Pak Andi. Jadi sempurna lah Pak. Udah maksudnya itu nyaris. Ada yang tidak terekspos di zaman Pak Andi. Kita apa ya? Mentransformasi kelakuan. Oke. Ya maaf lah. Kalau dulu dibilang Riau ini korupsi segala macam. Pak Andi itu berhasil mereformasi kelakuan kita. Iya. Sampai kita dikawal KPK segala macam. Nah di zaman beliau juga lah rencana tata ruang wilayah provinsi itu selesai di tahun 2018 ya. Kita mendesain membangun ruang Riau ini tanpa rencananya kan kacau. Iya. Nah sedang Perda 10 tahun 94 itu sudah habis. Kita tetap berproses tapi ending itu alhamdulillah di zaman beliau. Cuma setelah itu kan direvisi lagi, katanya tata ruang yang di Perda itu belum berpihak rakyat, akan dirubah 3 bulan selesai, sampai hari ini belum selesai. Oke, udah berapa lama ini Pak? Saya tahunnya 2018. Sekarang udah 2024. Aktornya bukan saya ya, kita tim. Itu diokekan oleh DPRD. Itu dia Perda. Tapi belum sampai setahun eksekusinya direvisi. Nah jadinya revisi itu 3 bulan selesai nih masa itu. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Mudah-mudahan ke depan bisa dijalankan lagi apa? Mudah. Jadi tergantung, jadi gini ya, bagi di Indonesia ini berhayal-hayal nih ke Riau. Ada 4 kuadran di Indonesia ya. Iya. Provinsi, kabupaten kota. Di kuadran pertama, kepala daerahnya pintar, milih stafnya pintar. Itu kuadran pertama itu kuat. Itu biasanya di Jawa. Di Jawa ya. Ada lagi kepala daerahnya pintar, tapi stafnya tidak mendukung. Karena tekanan. Ya tim suksesnya yang menentukan. Oke. Ada lagi kepala daerahnya kurang biasa, pintar, tapi milih stafnya pintar. Ini yang paling parah yang ketiga, yang keempat. Dua-duanya nggak pintar. Udahlah kepala daerahnya. Kepala daerahnya nggak pintar, milih stafnya nggak pintar. Tapi itu ada. Ada berapa persen di negara kita? Ada tapi pasti ada ya Pak ya. Ada. Mudah-mudahan di pilkada besok nggak ada lagi apa yang kayak gitu ya. Iya, mudah-mudahan lah ya. Kalau kita lihat ya, seberapa jauh setelah dia terpilih jadi kepala daerah, dia mampu jadi kepala daerah. Bukan tim suksesnya yang kepala daerah. Memang dari kualitinya sendiri dia memang mampu ternyata ya Pak. Itu dia. Jadi politik balas budi itu gimana ya? Atau mungkin bisa fit and proper test juga kepala daerahnya Pak. Ya sudah melalui. Sudah sebenarnya. Kalau itu kan kepala daerah itu di fit and proper test oleh masyarakat sebenarnya melalui kampanye dia. Kampanye dia ya, bukan secara
tertulis atau secara wawancara khusus enggak ya Pak ya? Langsung dari masyarakat yang lihat ya. Ada saya pragmatis. Ya bayar saya pilih. Iya, benar sekali. Itu kita nggak bisa menutup mata ya. Oke, baik, itu kita seru sekali ngobrol ya tentang pemerintahan. Nanti kita juga akan ingin tahu juga bagaimana sih Pak Dr. Rahmat Rahim itu di keluarga, di mata keluarga seperti apa. Terus juga dulu di kampusnya seperti apa, kegiatannya apakah seorang aktivis atau enggak, atau seorang yang introvert mungkin berteman dengan buku aja atau seperti apa. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, masih di program Bersama Tokoh dan masih bersama kami, saya Dian Citra Andriani, dan juga kita masih bersama dengan Bapak Doktor kita yang luar biasa, Bapak Dr. Rahmat Rahim. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kalau tadi kita lumayan serius ya, berbicara tentang negeri beliau kita ke depan, dan ke depan seperti apa juga kiat-kiat dan hal apa yang harus dibutuhkan oleh seorang kepala daerah atau leader ya Pak leader. dalam membangun Riau. Kita tentunya ingin menjadi provinsi yang diperhitungkan. Ya, yang berdaya saing tinggi. Yang orang taunya kalau Riau kalau udah plat BM itu wah ini kaya raya ini ya. Kalau kita pergi lewat darat Pak ke Jakarta itu selalu di stopin, katanya uangnya banyak nih BM. Image ya. Image-nya seperti itu. Kalau tahu angka-angka hari ini ya Allah. Dan mudah-mudahan 27 November nanti itu adalah pertaruhan buat kita ya. Bagaimana kita melahirkan pemimpin baru yang tentunya kalau bisa visioner, dan kita memang benar-benar apa yang dibilang orang bahwa kita memang kaya ya Pak ya. Membuat kaya lagi, bisa membuat kaya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah kalau tadi kita udah berbicara tentang pekerjaan, nah sekarang kita ingin tahu bagaimana sih masa kecilnya dari seorang Bapak Dr. Rahmat Rahim. Apakah masa kecilnya itu adalah seorang anak yang memang kerjanya belajar terus ya, atau suka main petak umpet, main bola, atau suka nakal pulangnya maghrib, dibawain pentungan dulu sama orang tuanya, apa seperti apa Pak Dokter, silakan. Iya Mbak Dian, kalau masa kecil cukup bahagia sih ya, karena dari 8 bersaudara saya paling kecil. Wah, berarti anak paling disayang dong? Tidak. Oh, tidak juga ternyata. Biasanya kan kalau anak bungsu tuh paling disayang. Biasanya, tapi kalau kemarin itu yang saya rasakan, saya diajar berdikari oleh orang tua. Oke, karena itu kakak yang paling besar itu umurnya berapa? Sudah berapa? Maksudnya waktu Bapak lahir, dia umurnya berapa? 25. Hah? 25. Udah 25? Oh, berarti luar biasa ya. Sekarang malah hampir 80 kan umurnya. Saya 54. Iyalah, hampir 80, 79 ya sekarang. Ya, saya dibesarkan di Pekanbaru. SD saya di Santa Maria, di Jahayani. Nah, di situ juga ada kenangan khusus sih. Di Santa Maria. Di Santa Maria. Kenapa memilih Santa Maria di saat orang-orang dulu tuh milih sekolah negeri? Enggak, disiplinnya Santa Maria dulu ya. Santa Maria dulu disiplin. Terus Katolik itu tidak pernah memaksakan agama ke apa? Toleransinya tinggi ya. Toleransi tinggi. Cuma saya juga dulu salah satu penghafal Injil. Oh, jadi untuk belajar. Iya, jadi saya pengen sendiri tahu Injil. Saya sering di gereja tidur dulu. Saya dengan pastor. Ya akhirnya tentunya penghafal Injil dan penghafal Al-Quran juga. Nah, waktu itu belum. Belum ya. Jadi ketika SMP saya ke negeri. Di negeri saya bingung sendiri, orang sudah bisa Arab sambung, saya enggak bisa. Oh, di situlah ya, masih nol. Istilahnya masih nol waktu SMP ya. Kemudian ibu mendatangkan guru agama, guru ngaji ke rumah. Ya dengan cepat alhamdulillah lah. Itu metodenya waktu itu apa ya? Belum ikro ya Pak? Belum, kita hanya diajar ngaji. Cuma Allah kadarullah aja. Daya tangkap agak cepat dikit mungkin ya. Bukan agak dikit lagi, sebenarnya superior ini, atau kalau nggak jenius. 6 bulan saya khatam. Quran dari alif ba ta sa. Iya. 6 bulan alhamdulillah saya khatam. Terus di SMA malah ikut MTQ, diutus MTQ. Wow, sudah bisa, berarti memang udah ini ya. Jadi tilawah. Jadi saya ini bisa mengcompare dua agama. Saya tidak tahu Kristen. Katolik saya tahu. Katolik perjanjian lama. Nah, itu apa motivasinya Pak? Karena memang apakah karena sekolah di Santa Maria atau memang apa motivasinya? Enggak, kalau kita kan tergantung lingkungan ya. Mempengaruhi paling besar itu apalagi usia-usia segitu kan memang lingkungan yang paling banyak. Ya? Cuma saya lihat bukan apa ya. Bisa hari ini saya bersyukur bisa membandingkan mana yang Katolik, mana yang Islam, mana apa.
Jadi memperkaya khazanah. Pada akhirnya kan keputusan itu tergantung pribadi. Benar sekali ya. Ya. Itu hak pribadi. Hak saya akhirnya. Bukan turunan, bukan warisan ya. Bukan. Jadi ya itu dia. Iya. Saya coba menemukan sesuatu, akhirnya ya saya menemukan bahwa kebetulan saya pribadi Islam yang reasonable menurut saya. Iya. Tentu menurut kawan-kawan Katolik ya mereka itu bebas saja kan. Kita kan memang negara demokrasi ya. Nah, kemudian lanjut SMA nih. SMA 1. SMA 1. Mulailah yang disebut dengan nakal. Nakalnya seperti apa dulu nih? Kalau Pak Dokter nakalnya kayak apa nih? Nakal sering pulang malam. Pulang malam, oke. Nah, apa jadi idola cewek-cewek? Nah, enggak. Oh enggak. Karena kurang tinggi. Oh, jadi dulu tuh fisik ya anaknya. Kemudian sama Andri nih satu SMA, terus kelas 2 nggak tahu kenapa salah pilih kali ya. Saya terpilih ketua OSIS. Oh, Di tahun 87 enggak tuh. salah pilih. Salah pilih. Nah, terus tahun kelas 3 awal saya sering ke Bandung liburan. Yang saya cari apa? Buku di Palasari, ada pasar Palasari di Bandung. Itu Tadi saya pikir nyarinya Kartika Sari. enggak. Jadi buku itu mulai tes namanya proyek perintis 1, si Penmaru segala macam soal-soal. Oh, oke. Itu saya coba kerjaan di rumah. Kerjain sendiri. Ya kebetulan lagi hobinya fisika dan matematik. Biologi saya enggak hobi. Apa karena terlalu too Hafalan much soalnya. to reading? Enggak. Enggak, jadi terlalu hafalan itu saya malas baca. Oke. Nah, akhirnya alhamdulillah lah ketika UMPTN tahun 89 saya ikut bimbingan tes di Bandung. Saya pilih ITB, alhamdulillah lulus. Ganesha 10 ya. Itu adalah idola Dulu, idola ya. anak SMA di zamannya itu kan. Pokoknya kalau udah lulus ITB itu udah juara Iya, banget. katanya susah. begitu ya. Ternyata memang di ITB itu apa ya? Biasa-biasa aja sih sebenarnya. Kalau kita sudah Karena udah masuk. berkumpul dengan anak-anak pinter semua, Iya. Pak. Jadi terasa biasa-biasa aja. Cuma Tapi katanya jangan anak-anak ITB jarang tidur ya, Pak ya? Ya, karena benar tugas tuh jangan berharap IP 3 lah. Itu 3 tuh udah pinter banget gitu. 2,5 tuh udah Dua pinter. setengah udah bagus banget gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak. Apa karena memang standarnya dari dosennya susah mendapatkan Iya, nilai? karena memang mungkin itu ya. Standar soalnya yang memang Kalau beda. anak-anak sekarang kayaknya nilainya tinggi-tinggi semua, Pak. Nilainya 3,5 dapat A tuh banyak banget gitu. Iya kan, Pak Saya ya? tidak bisa komen itu. Oh, banyak, gampang banget dapetin nilai. Nilai A. juga by design bisa kan, kelas 1 SMA didesain, kelas 2 naik, kelas 3 naik, Iya. terus perguruan tingginya. Tapi kan Ada kasihan si anak. pergeseran ya, Pak ya. Kasihan si anak kan dipaksakan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, di situ dia tidak fair bersaingnya kan, karena dia sesuatu yang dipaksakan mungkin. Kalau saya memilih udah alami aja lah ya. Nah, begitu selesai di kampus, saya kerja di Bandung. Langsung jadi ASN ini? Enggak, saya enggak. di challenge kakak waktu itu mendirikan konsultan. Itu enggak juga hobi, ya nama usia segitu saya ke Jakarta Berarti bolak-balik. sekitar umurnya 21? 23. 23 ya? 324. Akhirnya di tahun 95 ibu almarhum telepon jadi pegawai negeri aja lah. Karena mungkin beliau orang tua ya, beliau didikan Belanda dulu bidan di Sebesek Jakarta. Dia lebih ke pegawai negerinya. Jadi rata-rata abang-abang saya kan memang pegawai negeri. Iya. Ya udah, saya coba tes di Kemendagri lulus. Alhamdulillah. Setahun di Jakarta, ibu minta pulang, ya saya sejak itulah 97 di Bapeda, Provinsi Riau. Masuk ke Pemda ya, Pak ya? Pemda 99 alhamdulillah dapat tugas belajar ke UGM. Itu scholarship? Iya, scholarship dari Pemprov. Pemerintah ya, dari dari Pemprov APBD. ya? Alhamdulillah 13 bulan selesai. Luar biasa, 13 bulan kita beri apresiasi dulu ya. 1 tahun 1 bulan sudah Iya. selesai langsung S2-nya. Dan itu alhamdulillah Teknik juga, sipil juga ya? teknik sipil kebetulan dapat lulusan terbaik waktu itu di Fakultas Berarti Teknik. kumulotnya 3,9 ya? 3,93. Sudah itu ya udah pulang saya minat sekolah lagi. Pulang terus kan Ditawari ke UGM S3. berarti lanjut langsung? Direkomendasi, tapi saya kan lapor dulu ke dan terus saya bilang salah satu pimpinan udahlah kerja aja dulu, timba pengalaman dulu. Tidak berapa lama ya saya coba S3 di Malaysia. Keluar sekolah kami ada 12 orang disekolahkan Pak RZ waktu itu. Dengan biaya PBD.
Tapi PhD ya di kampus apa? Malaysia. Di Malaysia. MSU MSU. Management Science University di Selangor. Selangor itu lumayan mahal loh Pak itu. Karena PPD. Kalau nggak salah sekarang tuh 1 miliar kalau nggak salah sih. Iya. Di Selangor itu. Itu kan kalau investasi pendidikan kita nggak bisa bilang. Luar biasa karena itu investasi ya. Iya, karena itu masa depan untuk Pemprov Riau kan. Ya ternyata maaf aja berganti pimpinan beasiswanya cut. Kita pulang semua jadi ada 12 PhD yang gagal. Oh, berarti itu lagi di tengah jalan itu pertukaran. Wow. Ya, tapi enggak apa-apa, itu kan haknya. Berapa bulan berarti Bapak sekolah di MSU? 1 tahun. 1 tahun ya. Terus 2000 sebelumnya saya ke Undip. Di Ponegoro. Iya, lulus lagi. Itu yang diajak Pak Agus Taufik Mulyono. Itu scholarship juga. Iya, tapi enggak cair. Waktu itu pokoknya sekolah dulu ada yang mendrive ke situ namanya Pak Profesor Agus Taufik Mulyono. Beliau tamat situ. Oke. Nah, begitu kita masuk udah ada nomor mahasiswa. Ternyata scholarship-nya enggak muncul. Cair ya. Pulang. Oh, ulang lagi. Pulang ke Pekanbaru. Pulang, berarti Undip cuma berapa lama? Setahun lagi. Setahun lagi, terus akhirnya apply lagi ke Enggak, jadi setelah itu Malaysia, habis itu udah saya kubur. Udahlah. Memang enggak ada. Akhirnya saya fokus di Bapeda. Di 2006 saya di-challenge oleh Pak RZ jadi kepala bidang. Oke. Waktu itu kepala bidang termuda waktu itu di Waktu itu berapa umurnya Pak Dik? 36 nggak salah. 36 udah jadi kepala bidang Iya, ya? karena Eselon 2? S3 ya? Eselon 3 ya kepala bidang. Terus saya di Bapeda lihat kawan-kawan nih kok ada kefungsional. Waktu itu Pak Jokowi belum bilang akan mereformasi birokrasi. Oke. Saya tanya tuh, enak fungsional? Enak. Kita cuma think tank berpikir aja. Jadi ngambil kebijakan bukan kita hanya menyodorkan program, silakan pilih. Nah saya tanya ke Bappenas, mungkin enggak saya bisa beralih ke bisa selama lulus ujian kompetensi. Dari Bapak sendiri ya. Nah kebetulan juga itu ketika ambil keputusan itu di akhir masa jabatan Pak Wan Tamrin. Oke, iya Pak Wan Tamrin. Berapa bulan ya waktu itu Pak ya? 6 ya? Pak Wan Tamrin? Iya, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nah, begitu saya sudah lulus fungsional, ganti kan? Iya. Pimpinan. Jadi sebenarnya Bu Dian, fungsional itu pejabat. Cuma jarang kan di satu ya? Enggak, tergantung. Jadi kan ada 4 tingkat. Fungsional itu ada, kalau perencana itu ada perencana muda, perencana muda, madya dan utama. Madya dan utama ya. Nah, saya lulus di madya. Karena pernah jadi kepala Peda itu kan dinilai. Itu kalau di madya setara dengan eselon 3. Kalau di Riau, kalau di pusat itu setara eselon 2. Nah, setelah itu saya konsentrasi di pengumpulan angka kredit kan. Kan setiap kita kerja ada angka kredit dulu. Iya, benar. Akhirnya sampailah saya ke tahap boleh ikut ujian kompetensi utama. Saya ikut 2020 lulus. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Ya cuma itu. Saya mau bilang apa ya? Karena itu tidak hak saya juga. Saya tidak diusulkan ke utama. Ya, walaupun sudah lulus. Ya saya mau bilang apa? Karena itu pimpinan yang punya kuasa. Saya tidak, secara regulasi saya tidak boleh melawan. Padahal utama itu waktu itu belum ada di Sumatera. Saya dan Bu Tin Mas Tina dulu. Ya alhamdulillah sejak Pak Edi Natar, PSF, nasib saya berubah. Jadi hak tuh loh. Jadi kalau struktural itu haknya kepala daerah. Ingat tuh, struktural hak kepala daerah. Tapi kalau fungsional, angka kredit lah yang menentukan posisi jabatannya. Alhamdulillah akhirnya Bapak mendapat. Akhirnya disign oleh Pak Edi, diusulkan ke Presiden, turun SK Presiden, saya diangkat Pak SM. Jadi kalau fungsional ini ya itu lebih enak, lebih terukur kinerjanya. Karena dia diukur dengan angka kredit, dibina oleh Bappenas. Kalau struktural kan enggak. Ya siapa dekat pimpinan pasti dia naik. Kan? Siapa bisa menjilat dia naik. Faktor X. Mampu enggak mampu bisa menjilat, bisa ambil muka. Kita nggak bisa nutup mata ya. Iya, tapi itu memang haknya gubernur, haknya kepala daerah. Tapi kalau fungsional, kalau fungsional maaf, terukur oleh Bappenas, di saat tertentu dia sudah harus naik jabatan, jangan ditahan. Oke. Ditahan apa namanya? Zalim. Zalim ya. Oke. Itu aja. Itulah jalan cerita riwayat pendidikan. Nah, penasaran nih, waktu di kampus,
kampus menjadi aktivis, suka ikut demo, apa gimana nih? Ya kalau ikut demo, tapi tidak menjadi penggerak ya. Karena ITB itu dan dulu banyak memang dia imamnya pendemo se-Indonesia kan. Jadi kalau demo kita ikut demo. Ikut-ikut aja. Ikut. Ya kalau itu kan dulu zaman Pak Harto ya. Waktu itu kan zaman 98 ya Trisakti ya. 98. Habis itu nyesal sendiri kita kan. Nggak ada gunanya ya? Bukan. Nggak ada yang lebih baik atau gimana milih? Ya reformasi kita seperti ini. Iya. Akibatnya apa? Seperti inilah kita sekarang ya kan. Dan yang sekarang tahu nggak Bu Dian yang terbaru berita? Apa itu Bang? Jadi kondisi kita sekarang itu dulu kan kita di atas middle income trap, ini poverty line, garis kemiskinan. Di atas sedikit kita kan bukan miskin. Ya, sedang ya. Begitu kondisi sekarang bus semua. Berarti dulu kita rate-nya B, C, B. Dulu agak di atas garis kemiskinan, sekarang terjun Sekarang di bawah garis underline. Iya, termasuk di RUT BCA ngomong kan, orang udah banyak narik tabung. Nah ini kan juga perlu difikirin oleh calon kepala daerah. Pendemo waktu itu nyesel dan merasa bertanggung jawab kenapa harus melengsarkan seorang Soeharto. Sebenarnya reformasi bagus ya, tapi cuma salah. Tapi bukan berarti tidak mungkin kita bisa kembali bahkan lebih bagus lagi daripada zaman-zaman dulu. Iya, sekarang ini kita nggak usah mikir negara, pikir Riau aja. Riau ini potensinya banyak. Belum tergali. Disitulah smartnya seorang kepala daerah nanti, mampu dia tidak menggali itu. Benar sekali. Yang seperti Bapak bilang tadi yang kita jadi apa? Cultural. Kalau bisa kita di sini nggak punya cultural center loh, Pak. Nah, itu deh. Ada Bandar Serai tapi nggak ada kalau bisa setiap weekend anak-anak Gen Z sekarang bisa menyaksikan budaya kita yang sudah dikombine menjadi entertaining gitu. Dulu kita sudah buat, cuma itu tadi kita kan nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Seorang kepala daerah kalau dia menjual program tidak itu terus dia dipilih rakyat, berarti kan dia tidak harus menjual kebudayaan lagi, ya enggak? Iya benar. Ya enggak? Kalau sekarang misalnya Riau Hijau, kita komit karena itu SDGs, tapi pelaksanaannya enggak komit, sehingga LSM, CSO marah semua kan. Iya. Katanya Riau Hijau, mana Riau Hijaunya gitu. Ya, itu yang saya kaji di disertasi. Itu yang saya kaji di disertasi. Kenapa Riau Hijau gagal? Pakai data saya. Dan saya itu bisa dituang ke siap dalam saya buku debat dengan nanti. Siapapun hari ini tentang kita tunggu nanti ininya bukunya kalau bisa ya Pak ya. Kenapa kita gagal di Riau Hijau itu? Koordinasi, flexible cognitive, soft skill. Gubernur salah enggak? Ini semua koordinasi di level tataran menengah ke bawah ya harus semua kan. Kabupaten kota ya harus terlibat. Nah, melibat kabupaten kota itu bicara kan gitu kan. Sinergisitas ya, Pak. Itu yang paling penting. That's it. Itu dia. Sinergisitas ya, itu komandonya kan di provinsi. Mudah-mudahan 3 paslon kita mendengarkan pembicaraan kita ya, Pak. Amin. Tapi kalau orang seperti saya didengar ya. Harusnya lah, Pak. Harus dikosongkan dulu gelasnya. Kalau kata pakar-pakarnya kan kita harus mengosongkan gelas siapapun yang berbicara. Apalagi seorang Dr. Rahmat Rahim. Kalau clue-nya ke depan saya bukan milih siapa, ke depan tetap harus membangun. Riau membangun. Harus selalu membangun ya, Pak. Nggak ada puncak, nggak ada ujungnya. Kita akan selalu terus membangun ya. Baiklah statement, Pak. Terakhir. Ya kita harapkan bahwa sebagai masyarakat Riau, sebagai orang Riau, kita pengen Riau ini baik-baik saja ke depan, ya kan? Persatuan, sinergisitas. Katakan di perencana, kita kalau bisa ya perencanaan yang kita buat jangka panjang, jangka menengah itu dilaksanakan. Jangan nanti di tengah jalan melenceng ke sana ke sini kan, karena desakan politik, karena semua. Kan sebenarnya perencanaan itu kan keputusan politik, perda. Iya, sudah ada panduannya ya. Kenapa di tengah jalan bisa kemana-mana ya? Oleh politik juga. Nah kan tidak konsisten. Itu saja sih Bu, kita berharap ya Riau baik-baik saja ke depan. Dan bisa diperhitungkan di kancah nasional. Gimana Riau memilih pemimpin yang 3? Sepertinya Pak Dokter harus turun ke masyarakat, setidaknya untuk memberikan edukasi. Saya tidak boleh berpihak. Oh nggak boleh, karena ASN ya. Ya, karena ASN saya tidak boleh berpihak, cuma bisa berharap, berdoa
Semoga dia dipimpin oleh yang benar itu. Amin. Oleh orang benar yang punya hati, yang bekerja dengan hati, yang tidak cari kekayaan diri. Kalau yang pinter banyak, tapi yang punya hati, yang nggak zolim, itu jarang sekali kita menemui. Dan yang amanah, yang konsisten itu jarangnya Pak ya. Itu bukan hanya angka-angka di atas kertas, tapi itulah dari hati mereka masing, bekerja dengan hati apa ya. Kan semua dicatat malaikat. Niat juga dicatat malaikat. Itu bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Yang mana yang akan dipilih? Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu dipertanyakan akan ada ganjarannya ya Pak ya. Kita enggak tahu. Malaikat tahu, Allah tahu. Ya udah, kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan semua doa-doa yang baik itu diaminkan oleh malaikat. Dan tentunya kita akan melakukan pemilihan di tanggal 27 November nanti. Dan jangan lupa untuk memilih pasangan calon yang amanah, terus yang apa tadi Pak, yang konsisten. Terus yang tidak zolim dan yang bekerja dengan hati yang ikhlas. Itu yang paling bekerja dengan cuma dia dan malaikat sama Allah yang tahu niatnya itu apa. Iya. Ya kan? Pasti di antara 3 paslon itu ada yang terbaik. Dan tentu saja kita berharap bahwa kita bisa membuka hati untuk Riau ke depannya. Amin. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Rahim untuk wawancaranya hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Amira TV atas kebersamaan kita. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya Dian Citra Andriani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Amira. Salam.